Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, dan terkhusus pada Bapak dosen Dr. Rahmat Mulyono MPD yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan diskusi atau presentasi di buku 2 bab keempat, yaitu teori paradigma Kuhn karya Andreas Beckholm. Sebelum kita membahas, di sini ada 3 pandangan berbeda tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah positivisme dan rasionalisme kritis. Menekankan pentingnya kriteria yang jelas untuk menentukan apakah suatu penelitian ilmiah atau tidak. Yang kedua adalah pendekatan historis, lebih fokus pada bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dalam praktik dan sejarah. Yang ketiga adalah the structure of scientific revolutions. Thomas Kuhn mengusulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berjalan linear, melainkan seringkali terjadi perubahan besar atau revolusi dalam cara kita memahami dunia. Di bab keempat ini, teori paradigma Kuhn ada 3 yang akan kita bahas atau kita coba lihat. Yang pertama adalah dari ilmu pengetahuan normal ke revolusi ilmiah. Yang kedua adalah teori paradigma Kuhn sendiri. Yang ketiga adalah teori paradigma dalam praktiknya. Yang pertama, dari ilmu pengetahuan normal ke revolusi ilmiah. Kriteria sains. Yang pertama itu sulit menentukan kriteria pasti untuk membedakan sains dan non-sains. Paradigma. Paradigma adalah kerangka kerja yang diikuti ilmuwan dalam penelitian. Terus muncul revolusi ilmiah. Paradigma baru muncul saat yang lama tidak lagi efektif. Proses perkembangan ilmu pengetahuan menurut Thomas Kuhn diawali yang pertama yaitu paradigma yang pertama. Terus muncul ada namanya normal science. Terus muncul anomali. Terus ada muncullah krisis. Di mana krisis itu akhirnya muncul scientific revolution dan muncul paradigma yang kedua atau paradigma baru yang menggantikan paradigma lama. Itu proses perkembangan ilmu pengetahuan menurut Kuhn. Terus paradigma itu apa? Paradigma adalah cara berpikir atau kerangka kerja yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Kenapa paradigma penting? Yaitu membentuk cara kita memandang dan memahami dunia. Apa itu revolusi ilmiah? Nah, ini dia perubahan besar dalam paradigma yang terjadi seiring waktu. Contoh paradigma yaitu model atom Bohr dalam ilmu fisika dan hukum Mendel di dalam ilmu biologi. Paradigma sebagai kerangka, di mana memberikan kerangka kerja bagi ilmuwan. Ada konsensus. Istilah konsensus yaitu menciptakan kesepakatan antar ilmuwan. Terus ada tugas ilmu pengetahuan normal. Tugasnya adalah mengurangi ambiguitas, meningkatkan akurasi pengukuran, dan menerapkan paradigma ke bidang baru. Yang keempat adalah batasan ilmu pengetahuan. Fokus pada penyelesaian masalah kecil dalam kerangka yang diterima. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini cara pandang ilmuwan bisa dibilang berubah. Ketika terjadi pergantian paradigma, para ilmuwan akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka akan menemukan hal-hal baru dalam data yang sebelumnya dianggap biasa atau bahkan diabaikan. Contoh dalam di sini adalah gambar vas, yang mana Kuhn menggunakan contoh gambar vas untuk menggambarkan fenomena ini. Dalam satu pandangan, gambar tersebut terlihat sebagai sebuah vas. Namun dengan mengubah perspektif, kita bisa melihatnya sebagai dua wajah yang saling berhadapan. Hal ini menunjukkan bagaimana perubahan paradigma bisa mengubah cara kita memahami sesuatu. Proses intuitif atau proses tidak rasional. Pergantian paradigma seringkali intuitif, bukan rasional. Terus dampak perubahan. Hal-hal sebelumnya penting menjadi tidak relevan. Ilmuwan melihat dunia dengan cara yang baru.
Dari teori Kuhn tersebut muncul kritik terhadap pandangan Kuhn. Ada beberapa, yang pertama adalah relatif. Pandangan Kuhn dianggap terlalu relatif karena semua paradigma dianggap sama, benar, atau salah. Yang kedua disebut demarkasi. Kuhn tidak memberikan kriteria jelas untuk membedakan ilmu pengetahuan yang baik dan yang buruk. Terus ada perbedaan paradigma. Perbedaan paradigma. Di sini paradigma tidak sebesar yang digambarkan oleh Kuhn. Selanjutnya kumulativitas. Kuhn seolah menyiratkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat kumulatif. Tetapi ada pembelaan terhadap teori Thomas Kuhn. Yang pertama bukan relativis. Kuhn percaya pada nilai ilmiah yang konsisten. Yang kedua kualitas paradigma. Perbedaan kualitas antar paradigma diakui. Praktik ilmiah, fokus pada bagaimana ilmu pengetahuan bekerja dalam praktik. Yang kedua, teori paradigma Kuhn, sebuah ringkasan, di mana paradigma yang pertama adalah paradigma sebagai kerangka. Ilmu pengetahuan sebagai aktivitas sosial dengan kerangka bersama. Yang kedua adalah pergeseran paradigma. Paradigma berubah karena adanya tadi ada anomali dan krisis. Ilmu pengetahuan normal. Ilmu bekerja dalam kerangka yang ada untuk mengembangkan ilmu. Selanjutnya ada revolusi ilmiah. Pergeseran paradigma terjadi saat paradigma lama runtuh dan digantikan oleh yang baru. Perbedaan dengan positivisme dan Popper. Kuhn berbeda dengan Popper yang menekankan verifikasi dan falsifikasi. Yang ketiga adalah teori paradigma dalam praktik. Teori paradigma dalam praktik, di sini paradigma dalam ilmu sosial. Dalam ilmu sosial, sama seperti dalam ilmu alam, ilmu-ilmu sosial juga memiliki paradigma yang berbeda-beda. Paradigma ini membentuk cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam memahami suatu fenomena. Paradigma komunikasi. Dalam komunikasi terdapat dua paradigma utama, yaitu paradigma transmisi dan paradigma interaksi. Paradigma transmisi memandang komunikasi sebagai proses pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, sementara paradigma interaksi melihat komunikasi sebagai proses sosial yang melibatkan menciptakan makna bersama. Paradigma ekonomi, yaitu neoklasik, pasar bebas versus informasi, peran informasi, di mana dalam ekonomi terdapat paradigma neoklasik dan paradigma informasi. Paradigma neoklasik menekankan pada pasar bebas dan efisiensi, sementara paradigma informasi menekankan pada peran informasi dan ketidaksempurnaan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang terakhir, koeksistensi paradigma. Dalam ilmu sosial seringkali terdapat beberapa paradigma yang hidup berdampingan. Dalam hal ini berbeda dengan ilmu alam di mana biasanya hanya ada satu paradigma dominan dalam satu periode waktu tertentu. Kita telah sampai kepada kesimpulan. Bisa kita simpulkan bahwa teori paradigma Thomas Kuhn memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Teori ini membantu kita melihat bahwa ilmu pengetahuan bukanlah kumpulan fakta yang statis, tetapi merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan historis. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.